Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini di video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai uji lanjutan dari uji yang kemarin kita olah. Itu data yang kemarin kita olah, kita perlukan uji lanjutan atau disebutnya uji post hoc. Nah, kenapa sih kita memerlukan uji lanjutan ini? Kenapa? Nah, karena adanya interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi terhadap variabel Y atau variabel hasil belajar. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman di layar ini, yaitu di nomor 3 terdapat pengaruh interaktif yang signifikan gitu ya. Jadi antara metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi terhadap hasil belajar matematika. Jadi di sini kalau kita lihat ini di tabel ini yang paling nomor 3 ini ya teman-teman. Ini yang ini. Jadi adanya interaksi antara variabel A dan variabel B terhadap variabel Y gitu. Dan hasil interaksi ini itu signifikan, berpengaruh. Nah, jadi intinya adalah ada pengaruh yang signifikan itu antara interaksi A dan B, interaksi variabel A dan B terhadap variabel Y, yaitu interaksi antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi terhadap variabel hasil belajar. Nah, untuk mengolah hasil uji lanjutan ini seperti apa? Yuk kita buka lagi SPSS-nya. Nah, ini teman-teman aku udah buka SPSS aku lagi. Kalian bisa buka di view ini ya, view ini lagi ada data view dan variable view. Nah, ini untuk menginput data-datanya ya, teman-teman. Nah, di sini aku buka variable view dan di sini ada kolom keempat. Ini aku tulis jadi karena uji lanjutannya disebutnya post hoc P dan H, maka di variabel di kolom name aku tulisnya PH. Nah, ini udah kebuka semua dan ini desimalnya aku buat jadi 0. Nah, labelnya di sini aku tulis jadi post hoc. Nah, values-nya jadi untuk values kita buat kategorik lagi nih teman-teman, karena itu ada 4 kolom ya, jadi 4 kategori itu. Jadi kita buat 4 kategori yang ada di sini. Yaitu apa aja yang ada ditulis di sini? Pertama, kita tulis kategori A1, B1, add. Yang kedua, itu kategori A1, B2, add. Yang ketiga, itu kategori A2, B1, add. Nah, yang keempat, itu kategori A2, B2, add. Nah, udah kita isi keempat kategori ini, kita klik OK. Nah, ini measurnya kita ganti jadi nominal. Nah, udah jadi ini, kita tulis di variable view. Setelah itu kita buka data view-nya. Nah, data view-nya di sini udah ada ya kolom PH atau post hoc. Kita scroll dari awal. Nah, tadi kan kita udah kategorikan jadi values A1 untuk A1 B1, 2 untuk A1 B2, 3 untuk A2 B1 dan 4 A2 B2. Nah, di sini kolom PH kita tinggal isi aja. Untuk A1 B1 kita tulis 1. Nah, dan seterusnya. Untuk nanti kolom
A1 B2 kita tulis 2, dan kolom A2 B1 kita tulis 3. Nah untuk kolom A2 B2 kita tulis 4. Nah ini kita isi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini aku udah isi ya semuanya kolom post hoc dengan angka 1, 2, dan 3. Nah sekarang kita lanjut aja ke analisisnya atau pengolahan data ini, data post hoc ini. Oke, yang pertama kita klik analyze seperti biasa, lalu kita cari general linear model, kita cari unvariate, lalu klik. Nah di sini udah ada variabel post hoc. Nah di sini kan masih ada nih yang variabel sebelumnya, kita reset dulu. Nah semuanya ada di sini. Sekarang kita masukkan lagi nih variabelnya ke kolom dependent variable dan fixed factor. Yang dimasukin apa aja? Untuk yang dependent variable tetap sama, yaitu hasil belajar. Nah tapi fixed factornya kita masukkan variabel post hoc. Nah setelah itu kita klik yang ada di kanan ini, post hoc, lalu ini yang warna kuning kita pindahkan ke kolom atau kotak yang ada di sebelah kanan. Nah setelah itu kita centang 2K, ini untuk uji 2K nya gitu. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah ini teman-teman, jadi udah keluar ya hasil tes post hoc-nya ini. Nah ternyata ini dia hasil post hoc-nya. Nah untuk analisanya seperti apa nanti akan aku jelaskan juga bagaimanakah analisa atau analisis dari tes post hoc ini. Nah intinya post hoc ini kita mencari gitu ya, adakah interaksi yang signifikan gitu, apa ya, jadi antara interaksi dua variabel yaitu dua variabel A dan B terhadap Y itu signifikan atau tidak, kayak gitu. Nah interaksinya karena A terbagi 2 dan Y dan B juga terbagi 2, maka nanti ada pengkelompokannya lagi. Misalnya interaksi antara A1B1 dengan A1B2 kayak gitu. Nah interaksi antara A1B1 dengan A2B1. Nah untuk pengelompokan interaksinya kita lihat aja antara dua ini nih, antara dua misalkan A1B1 dengan A1B2, kita cari yang ada persamaannya satu di situ, satu variabel di situ. Misalnya ini yang sama A1 sama A1, berarti ya udah kita mengelompokkan antara A1B1 dan A1B2. Oh, terus yang kedua ini yang sama sama-sama B1-nya yang sama. Berarti kita kelompok yang kedua itu ada A1B1 dengan A2B1. Nah, terus yang sama lagi yang mana nih? Yang sama lagi yang ada A2-nya. Misalkan ini A2, ini A2, yang di sini A2. Yang samanya A2. Berarti kita kelompokin lagi antara A2B1 dan A2B2. Kayak gitu. Nah, yang sama lagi satu lagi, yaitu yang sama antar B2 sama B2 gitu, sama-sama B2, berarti kita kelompokkan antara A1B2 dan A2B2 gitu teman-teman untuk uji 2K nya. Nah nanti antar kelompok yang tadi aku sebutkan itu memiliki apa ya, interaksi yang signifikan terhadap Y atau tidak. Sekian dulu ya teman-teman, nanti aku lanjutin lagi untuk video analisis uji 2K nya.